Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Pahlawan adalah setiap orang yang berjasa bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Pahlawan itu menonjol dalam hal keberanian dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021, SD SMP Kristen Alethea Ampenan mempersembahkan kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan dengan tema Pahlawan di Hatiku. Inilah kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Shalom yang terhormat Bapak Teva selaku Guru Pengampu Bidang Studi PPKN. Saya Lovely kelas 9B akan menyampaikan biografi singkat tentang pahlawan nasional Yosafat Sudarso. Laksamana Madya Yosafat Sudarso atau yang lebih dikenal dengan nama Yosudarso adalah pahlawan nasional Indonesia yang dilahirkan di Salatiga, Jawa Tengah 24 November 1925. Ia lahir dari pasangan Soekarno Darmo Prawiro dan Mariam. Ayah Yosudarso bekerja sebagai seorang polisi ketika masa penjajahan. Sejak kecil, Yosudarso dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan juga santun dalam bergaul. Saat masih anak-anak, beliau masuk di sekolah His Holland Inland School yang setingkat SD. Tamat dari situ pada tahun 1940, ia kemudian masuk di Mulo, sekolah Belanda secara SMP Kota Semarang. Baru 5 bulan bersekolah, Jepang kemudian datang menjajah di Indonesia. Yosudarso akhirnya kembali ke Salatiga dan memilih melanjutkan pendidikan SMP-nya di sana hingga tahun 1943. Tamat dari sana, beliau masuk di sekolah guru di wilayah Muntilan. Namun, pendidikan di sekolah tersebut tidak terselesaikan karena terjadi peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Akhirnya, Yosudarso masuk sekolah tinggi pelayaran di Semarang selama setahun dan pendidikan opsir di Gu Osamu Butai dan menjadi lulusan terbaik. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Yosudarso bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang kemudian bernama Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia. Di sini Yosudarso sering mengikuti misi atau operasi militer, walaupun saat itu armada kapal laut yang dimiliki Indonesia masih sangat minim. Di tahun 1950, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Yosudarso pun diangkat sebagai komandan kapal di KRI Alu, kemudian pindah ke KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, hingga KRI Patimura. Sejak Kepala Staf Angkatan Laut diganti oleh Kolonel R.E. Martadinata, Yosudarso kemudian naik pangkat secara cepat dari deputi hingga menjadi komodor atau laksamana pertama. Di tahun 1961, Presiden Soekarno membentuk Trikomando Rakyat atau Trikora untuk pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Di tahun berikutnya, Soekarno membentuk Komando Mandala dalam pembebasan Irian Barat dengan markas di Makassar. Yosudarso diserahi tugas sebagai deputi operasi. Kisah heroik mengenai pertempuran Yosudarso akhirnya terjadi pada 15 Januari 1962. Ketika itu, Yosudarso berpatroli dengan membawa 3 kapal, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau di bawah komandonya. Operasi senyap tersebut dilakukan di sekitar perairan laut Arafuru di wilayah Maluku. Tak lama kemudian, pesawat Belanda menjatuhkan Flare. Ternyata kapal Belanda dengan persenjataan lengkap dan ukuran yang lebih besar sudah menunggu mereka. Yosudarso sadar bahwa pertempuran ini bakal tidak seimbang dalam persenjataan. Beliau kemudian memerintahkan 3 kapal yang ia komandoi untuk mundur sementara. Manuver 180 derajat kemudian dilakukan ke 3 kapal tersebut. Namun naas, KRI Macan Tutul yang ditumpangi oleh Yosudarso macet. Yosudarso kemudian memerintahkan KRI Macan Tutul untuk pasang badan, agar kedua kapal lainnya bisa meninggalkan medan pertempuran.
KRI macan tutul buatan Jerman Barat itu akhirnya terbakar dan pelan-pelan karam ke dasar samudra bersama 24 kru kapal. Kalimat terakhir dari Komodor Yosudarso sesaat sebelum kapalnya karam yaitu, "Kobarkan semangat pertempuran." Ia pekikan melalui radio kedua kapal yang berhasil selamat. Komodor Yosudarso yang semasa kecil bercita-cita sebagai prajurit itu akhirnya gugur di Laut Aru dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1962. Ia meninggalkan seorang istri bernama Siti Kustini dan 5 orang anak. Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Yosudarso atas jasa-jasanya. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai wilayah di Indonesia. Sekian biografi singkat mengenai pahlawan nasional Yosafat Sudarso yang gugur di Laut Arafuru. Terima kasih, Shalom. Demikian kreasi dan ekspresi melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Kiranya melalui kreasi dan ekspresi ini, kita dibawa pada semangat untuk berani dan rela berkorban demi kebenaran. Pahlawan di hatiku, kobarkan terus semangat juang kita dalam belajar.